Perkenalkan komunitas belajar KB2 Bersatu bersama satu tujuan. Adapun visi dari Kombel KB2 Bersatu yaitu menjadi komunitas pendidik PAUD yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif dalam pembelajaran yang berfokus pada anak. Misi kami yaitu mengembangkan metode dan strategi pembelajaran yang relevan, kreatif, dan inovatif untuk anak usia dini. Membangun kolaborasi antar anggota komunitas belajar, menjawab tantangan tentang profesionalisme guru dalam menghadapi tantangan di sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Perkenalkan, nama saya Ludiana Warti. Saya sebagai koordinator komunitas belajar Kombel KB2 Bersatu. Kami adalah komunitas belajar pendidik di PAUD Kumara Buana II yang tumbuh bersama, bergerak untuk maju ke depan, membawa perubahan pendidikan dengan semangat kolaborasi. Bersama kami wujudkan pendidikan yang berpihak pada anak. Berikutnya kami perkenalkan kegiatan dari Kombel KB2 Bersatu. Beberapa hal yang kami lakukan di komunitas belajar ini diantaranya diskusi dan sharing yang biasanya kami lakukan sebulan sekali, membicarakan pembelajaran yang efektif, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, maupun berdiskusi tentang tantangan atau permasalahan yang dihadapi di kelas masing-masing. Berkolaborasi merancang kurikulum dan program kegiatan sehingga kegiatan yang dirancang dapat berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan belajar anak. Pelatihan dan pengimbasan. Pelatihan dan pengimbasan di sini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru. Setelah saya lihat setiap per kelas itu hasil karya yang kita tampilkan itu hampir semua sama, terus mewarnai kolase, jadi variasi dari hasil karya setiap kelas itu tidak ada. Dan misalkan kalau kita kasih hasil karya mewarnai, anak-anak juga sering juga melakukan hal yang itu di dalam kelas. Itu menurut Bu Guru Diana dan teman-teman bagaimana sebaiknya solusinya. Itu permasalahan yang saya jumpai dalam sejarah. Silakan Bu Dayu, kalau Bu Dayu punya solusi bersama. Ini menurut yang ya memang hasil karya kita sama, numplak semua gitu ya. Karena topik kita sama, hasil karyanya bisa boleh juga sama, tapi kita bedakan dengan dengan bahannya. Ada yang pakai bahan alam gitu kan, ada yang barang bekas gitu, atau mungkin ada yang bermain dengan warna gitu ya. Atau teman-teman juga bisa diri ceritanya, umpama ini topiknya alam semesta. Oh besok yang mau bikin tentang matahari loh pakai ini, ada komunikasi gitu. Oh kalau gitu ya nggak sama, saya pakai yang ini nah. Gitu. Kira-kira seperti itu lah gimana? Kebayang solusi yang dikasih teman atau ada lagi permasalahan? Itu kan untuk hasil karya perorangannya. Kadang untuk motivasi mereka untuk menjalin kerjasama mereka itu saya pengen dong hasil karya mereka itu biar berkelompok gitu. Jadi kelihatan mereka itu bekerja sama, berkelompok tanpa membeda-bedakan teman gitu jadinya. Jadi nanti kamu gini ya gitu, biar nggak seperti itu. Kira-kira teman-teman ada nggak hasil karya yang kita akan kasih ke anak-anak hasil karya berkelompok misalkan seperti apa gitu contohnya? Gimana kalau misalnya kita membuat tempat sampah, mungkin kita bisa pakai bahan alam, mungkin bisa pakai kardus bekas, atau botol-botol seperti itu, botol apa namanya itu, galon-galon yang besar itu Bu ya, kita bisa ngecat mungkin seperti itu. Habis itu dengan warna yang dimengerti anak-anak, kuning, hijau. Tadi sudah kita ada beberapa solusi ya. Jadi kalau dari Ibu Dayu itu beragam dengan beragam bahan kegiatan, juga dari Bu Layan ya. Kemudian kalau juga diajak ke halaman ya untuk menentukan sendiri bahan apa yang mau dipakai. Jadi anak-anak tuh dapat banyak pilihan ya dalam kegiatan. Misalnya nih
dari batu bisa, dari daun-daun yang ada di halaman ya, bunga itu untuk sumber belajar, bahan atau media dari hasil karya juga ya. Nah kalau dari saya ya barangkali kenapa nggak misalnya nih di tema pekerjaan kita ajak anak-anak belajar langsung, misalnya sebagai pedagang ya, pedagang dalam kita buat nih acara market day. Ya, di sana teman-teman itu bisa mengajak anak-anak sebagai penjual. Ya, ada yang paling gampang penjual sayuran atau buah. Ya, jadi kita siapkan nih beragam sayuran, beragam buah-buahan. Nanti itu kita bagi juga anak-anak. Itu misalnya siapa yang mau jadi penjual, siapa mau jadi pembeli. Nah, tapi sebelumnya itu kita ajak dulu terlebih dahulu, benar kata Bu Guru Wayan, sebelum kita ajak anak-anak melakukan kegiatan itu supaya mereka dapat bayangan dulu gimana kegiatan itu dilakukan. Kita ajak nonton video, video apalagi sekarang kan ada banyak tuh pembelajaran di YouTube, itu kita bisa lihat di sana. Kita ajak nonton anak-anak melalui televisi yang ada di sekolah ya, kita ajak itu nonton sehingga anak-anak dapat bayangan seperti apa sih seorang pedagang itu, seperti apa sih seperti pembeli itu. Dan pastilah anak-anak juga di rumahnya pasti ada yang sering ya diajak ibu bapaknya untuk belanja. Nah kita itu bisa praktekkan melalui kegiatan market day. Ya, di sana juga kita akan mengenalkan mata uang. Ya, ada anak-anak. Nanti kita bisa deh kayaknya suruh anak-anak untuk membawa bekal dari rumah uang ya, janganlah banyak-banyak 2.000 rupiah aja, nanti itu untuk membeli buah atau sayuran. Anak-anak boleh milih nih apa sayuran apa yang dipilih. Anak-anak juga harus tentunya dong harus kenal dulu apa nama sayur atau buah yang dia pilih. Jadi melalui tayangan seperti sebelumnya itu, sebelum kita melakukan kegiatan itu, jadi anak-anak tahu jadinya, oh ini yang saya inginkan sayur ini, yang saya inginkan buah ini. Jadi dia bawa bekal uang ke sekolah, nanti juga barangnya dia bawa pulang ya, nikmati untuk di rumah. Adapun dampak yang dihasilkan dari Kombel yaitu bila ada kendala di kelas, guru tidak lagi merasa sendiri dalam menyelesaikannya karena ada teman-teman dalam Kombel yang membantu memberikan solusi atau saran pemecahan masalah. Guru menjadi lebih kreatif dalam pembelajaran, lebih mendengar suara anak, sehingga kualitas pembelajaran menjadi lebih efektif dan kontekstual sesuai kebutuhan anak, menarik dan menyenangkan. Membangun budaya belajar yang positif dan meningkatnya keterlibatan orang tua siswa, di mana melalui Kombel orang tua lebih terlibat dalam proses pendidikan seperti keterlibatan dalam beberapa kegiatan di sekolah. Nama saya Ida Ayu Sri Sutarsi. Saya sebagai anggota Kombel KB2 Bersatu merasakan manfaat dari sharing dan diskusi bersama dalam Kombel, di mana bila ada kendala di kelas saya tidak sendiri dalam menyelesaikannya karena ada teman-teman Kombel yang bisa membantu memberikan solusi, sehingga kami benar-benar melangkah bersama satu tujuan, menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada anak. Nama saya Niputu Wiwi Hulandari sebagai anggota Kombel KB2 Bersatu. Manfaat yang saya dapat dalam Kombel adalah saya menjadi lebih kreatif dalam pembelajaran dan lebih mendengar suara anak dalam proses pembelajaran, sehingga dalam proses pembelajaran untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid. Nama saya Niwaya Nyanti Artini sebagai anggota komunitas belajar KB2 Bersatu. Manfaat yang saya dapatkan, saya banyak belajar tentang cara mengajar yang kreatif dan saling bertukar informasi media atau alat yang digunakan dalam pembelajaran. Komunitas belajar KB2 Bersatu, bersama satu tujuan melangkah ke depan, mewujudkan pendidikan yang berpusat pada anak. Melalui komunitas belajar, pendidikan anak usia dini menjadi lebih berkualitas dan berdampak pada peserta didik.